Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1161 lagi pula itu salahmu. Lin Bai berdiri di Gunung Ramuan dan melihat respon Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao di bawah. Sepertinya aku terlalu khawatir. Semangat bela diri transenden Jian Ruohan memiliki energi dingin dari dunia beku. Sangat mudah baginya untuk menyingkirkan para pejuang sempurna alam ramuan surgawi ini. Jiwa bela diri transenden Bai Xiao Xiao benar-benar dapat membuat orang mati bangkit dari tanah, mendorong kehidupan menuju kematian, dan mendorong kematian ke kehidupan selanjutnya. Lin Bai melihat kekuatan jiwa bela diri transenden kedua wanita itu, dan senyuman muncul di wajah mereka. Sekarang mereka baru saja memperoleh semangat bela diri yang transenden. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka telah mencapai prestasi seperti itu. Tampaknya semangat bela diri yang transenden benar-benar memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Jika mereka terus memahami semangat bela diri yang transenden untuk waktu yang lama waktu, saya khawatir roh bela diri ini akan melakukannya. Efek luar biasa akan memberi mereka kejutan tanpa akhir lagi. Jiwa bela diri yang transenden, sayang sekali saya tidak bisa mendapatkannya. Bai Xiao Xiao berkata, jiwa bela diri yang transenden bisa melampaui takdir, tapi menelan jiwa pedang sudah mengabaikan takdir. Tapi kenapa aku merasa melampaui jiwa bela diri lebih baik daripada melahap jiwa pedang? Hal ini membuat Lin Bai merasa sedikit tidak bahagia. Namun, Lin Bai tidak punya pilihan. Jiwa pedang pemakan Lin Bai tidak dapat melampaui takdir. Setelah buah Ascension diambil, itu akan langsung disempurnakan oleh jiwa pedang pemakan. Lin Bai menderita kematian. Wen Ye dan Jin Liang bergegas saat ini dan menyerang Lin Bai. Kedua wajah mereka penuh dengan niat membunuh, dan mata mereka seperti serigala, seolah ingin memakan Lin Bai hidup-hidup. Tepat pada waktunya, Lin Bai mengeluarkan pedang Qingge dari tas penyimpanannya. Dengan kedua pedang di tangan, Lin Bai bergegas menuju Wen Fu dan Jin Liang. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, tetapi kamu berani menyerang kami. Jin Liang mencibir, dan segera ada gelombang kekuatan di tangannya, dan tinjunya begitu kuat sehingga dia langsung menyerang wajah Lin Bai. Pedang tertinggi, bunuh para dewa. Teknik pedang Lin Bai bergerak, dan energi pedang dari pedang Qingge menghantam dengan tebasan yang merobek langit. Kekuatan mengerikan itu segera menghancurkan langit dan mengenai tinju Jin Liang. Gemuruh. Terdengar suara keras. Lin Bai dan Jin Liang bertabrakan satu sama lain, dan terdengar suara keras yang mengguncang bumi, dan kemudian sesosok tubuh terbang langsung ke belakang. Sosok yang terbang mundur jelas adalah Jin Liang. Jin Liang, jangan meremehkan musuh. Seru Wen Ye saat melihat Jin Liang terbang mundur. Jin Liang berseru, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia menerobos suatu alam, dia masih berada di alam Tiandan tingkat ketujuh. Bagaimana mungkin saya bukan lawannya? Jin Liang sangat terkejut. Sepertinya tebakanku benar. Alam Tiandan tingkat ketujuh memang memiliki kekuatan untuk mengalahkan kesempurnaan agung alam Tiandan. Lin Bai tersenyum dingin, kalau begitu, mari kita akhiri lelucon ini hari ini. Mati, Lin Bai bergegas maju dengan pedang. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung menuju ke tenggorokan Jin Liang. Jin Liang, hati-hati, teriak Wen Ye buru-buru. Tidak bagus. Ketika Jin Liang melihat Lin Bai datang dengan pedang, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Dia bangkit dari tanah dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan hendak menghindar. Tapi kali ini, Lin Bai menebasnya dengan kejam dengan satu pedang. Tidak, jangan bunuh aku, saudara Lin Bai, tolong selamatkan hidupmu. Jin Liang buru-buru berteriak kepada Lin Bai. Selamatkan hidupku, haha, ketika rumah putra sucimu berencana untuk mengepungku, aku khawatir kamu tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan hidupku. Mata Lin Bai bersinar dengan kejam, dan dia jatuh dengan pedang, memotong tenggorokan Jin Liang menjadi beberapa bagian. Puff! Darah berceceran ke langit, mata Jin Liang melebar, dan dia jatuh ke dalam genangan darah dengan ekspresi kengganan. Aku tidak mau menyerah. Aku belum menjadi orang kuat yang mampu melawan langit dan bumi. Bagaimana aku bisa mati? Setelah kematian Jin Liang, aumannya yang enggan masih bergema di dunia. Bahkan jika kamu ingin menjadi pria kuat yang bisa berdiri tegak, berhentilah melamun. Wen Ye memelototi Jin Liang dengan jijik, lalu menatap Lin Bai dan mengeluarkan senjata berharga dari tas penyimpanannya. Lin Bai, aku di sini untuk membunuhmu. Badai senjata Bai Wei yang tak berujung. Wen Ye mengeluarkan senjatanya yang berharga dan meledakkannya ke arah Lin Bai. Cahaya pistol itu seperti naga yang keluar dari laut, menggulung gelombang kejut ribuan meter dan meledakkan Lin Bai bunuh dan pergi. Gelombang kejut ini aneh. Lin Bai melihat sedikit kengerian di wajahnya ketika dia melihat seni bela diri dan kekuatan magis yang ditampilkan oleh Wen Ye. Pergilah ke neraka. Wen Ye melihat Lin Bai ketakutan dengan seni bela dirinya, dia segera tersenyum dan menikam dada Lin Bai dengan tembakan yang kejam. Sebuah pemikiran di dalam hati pedang. Mata Lin Bai bersinar, dan cahaya sedingin es segera muncul.
Sebuah pedang terayun tanpa bekas. Puff! Segera, suara muncrat darah terdengar. Wen Fu menutup tenggorokannya dan menatap Lin Bai dengan kaget, pedang ini. Terlalu aneh. Bang! Wen Fu jatuh ke dalam genangan darah, matanya perlahan kehilangan kilaunya. Pada saat ini, Lin Bai memandang Wen Fu dengan rasa takut yang masih ada, dan berkata dengan ringan, tembakan yang ditembakkan Wen Fu barusan sungguh luar biasa. Jika kekuatan pedang tertinggi tidak jauh melebihi tembakan itu, jika tidak, saya tidak akan melakukannya bisa membunuh Wen Fu. Sesederhana itu. Setelah Lin Bai melirik tubuh Wen Fu dan Jin Liang, dia melihat ke kaki gunung. Pertempuran di kaki gunung akan segera berakhir. Jian Ruohan dan Bai Xiao hampir berdiri di sana menonton pertunjukan. Dan di depan sekelompok zombie dan Ling Yu serta prajurit lainnya bertarung bersama. Pada akhirnya, Ling Yu dan yang lainnya dikalahkan, dan mereka semua dicabik-cabik oleh Raja Mayat. Termasuk Ling Yu, Jin Liang, Wen Fu dan lainnya, ada hampir 30 prajurit di alam Tiandan, dan hampir semuanya mati di sini. Jian Ruohan tersenyum dan berkata, ini jauh lebih mudah dari yang saya kira. Bai Xiao melihat pemimpin mayat berdiri diam di depannya, tanpa ada lawan yang tersisa. Bai Xiao segera mengangkat tangannya dan melambai, kembali. Bang! Bang bang bang! Bai Xiao melambaikan tangannya, dan mayat-mayat yang berdiri tak bergerak di tanah tiba-tiba jatuh ke tanah, tak bernyawa. Melihat mayat di tanah, Bai Xiao tersenyum tipis dan berjalan menuju Baoshan bersama Jian Ruohan. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian datang terlambat? Saat aku mengirimimu pesan, aku sudah bilang padamu untuk mengikutiku dari dekat dan jangan menjauh terlalu jauh. Lebih baik bagimu, aku hampir sampai. Mereka dipotong-potong oleh Wen Ye dan yang lainnya, dan kamu bahkan belum datang. Lin Bai berjalan ke arah Bai Xiao dan Jian Ruohan dan berkata dengan marah. Jian Ruohan tersenyum sedikit, dengan senyum manis di wajahnya, jika kamu benar-benar berpikir bahwa perjalanan ini akan menyebabkan kematian, kamu tidak akan setuju untuk datang ke sini bersama Jin Liang setengah bulan yang lalu. Sejak jika kamu datang, kami akan menyimpulkan bahwa kamu tidak akan mati. Dan bahkan jika kami tidak datang, kamu masih bisa membunuh mereka semua. Bai Xiao berkata dengan marah, kamu masih menyalahkan kami. Lingkaran sihir yang kamu tinggalkan itu kesenjangannya sangat kecil. Kami mencari untuk waktu yang lama sebelum kami menemukannya. Anda tidak tahu bagaimana meninggalkan celah yang lebih besar. Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, wow, saudari, apakah Anda menyalahkan saya karena mengatakan itu? Jin Liang ada di samping saya saat itu. Jika tangan dan kakiku terlalu besar, Jin Liang dan Ling Yu tidak boleh mengetahuinya. Bai Xiao berkata dengan marah, lagi pula itu salahmu. Aku, Lin Bai sangat marah. Jian Ruohan terkekeh dan berkata, oke, Lin Bai, kamu tidak baik-baik saja sekarang. Ngomong-ngomong, di mana sebenarnya tempat ini? Ada dua gunung harta karun yang berdiri di bumi. Jian Ruohan dan Bai Xiao ada di sini. Saat melihat dua gunung harta karun, keduanya menunjukkan sedikit kengerian. Bab 1162 kesempatan yang luar biasa. Saya mendengar Bai Xiao dan Jian Ruohan menyebut Baoshan. Lin Bai kemudian berkata, tempat ini seharusnya menjadi paviliun harta karun dari gerbang dalam Sekte Abadi Merah, dan harta karun di sini harus menjadi salah satu harta yang ditinggalkan oleh Sekte Abadi Merah. Jian Ruohan berkata, dua harta berharga ini adalah Baoshan, ini mungkin salah satu peluang terbesar di Sekte Abadi Merah. Bai Xiao mengerutkan kening dan berkata, tapi ada sesuatu yang salah. Sekte Abadi Merah telah dihancurkan selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang mengelola tempat ini. Logikanya berbicara, bahkan jika ada lingkaran sihir yang membatasinya, tetapi ramuan dan biji di gunung semuanya telah layu dan membusuk. Mengapa ramuan dan biji di sini tidak hanya tidak mati atau rusak, tetapi sebenarnya lebih spiritual? Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu juga sudah mengetahuinya. Bai Xiao dan Jian Ruohan mengangguk. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, mari kita kumpulkan obat mujarab di sini dulu. Ramuan ini saja sudah cukup bagiku untuk menerobos kultivasiku dan mengembangkan saraf kunoku. Lin Bai memandangi gunung ramuan itu, yang penuh dengan ramuan. Obat, dia langsung berkata sambil tersenyum. Telan jiwa pedang, keluar. Lin Bai memandang gunung pengobatan spiritual dan berpikir dalam hati. Kabut hitam melonjak di atas kepalanya, dan pedang giok hitam muncul darinya. Langsung, saat jiwa pedang menelan muncul, hisapan mengerikan melonjak di dunia. Ini adalah semangat bela dirimu. Kata Jian Ruohan dengan mata ngeri. Jiwa pedang menelan kelas 1 tingkat kuning. Bai Xiao berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum sedikit, dan segera berteriak dengan dingin, metode rahasia seni bela diri, melanggar larangan. Lin Bai menggunakan metode rahasia, melahap jiwa pedang dan menebas di udara, dan cahaya pedang hitam menyapu gunung. Pengobatan rohani. Klik, klik, klik.
Suara seperti pecahan kaca menyebar, dan semua batasan lingkaran sihir pada ramuan itu hancur pada saat ini. Setelah teknik rahasia digunakan, Lin Bai menyingkirkan pedang pemakan jiwa dan mulai memilih obat mujarab. Ramuan ini semuanya adalah ramuan yang sangat berharga. Bahkan jika ditempatkan di Lingnan, tumpukan ramuan sebesar itu akan cukup untuk menyebabkan 72 dinasti memperjuangkannya. Penggunaan terbaik dari ramuan adalah untuk membuat ramuan. Jika aku menggunakan jiwa pedang pemakan untuk menyerapnya secara paksa, ramuan ini akan sangat sia-sia. Seperti sekarang, aku menggunakan jiwa pedang pemakan untuk menyerap hampir 100 ramuan, dan kemudian aku menerobos. Itu hanya sebuah dunia. Sungguh sia-sia. Lebih baik menggali kembali ramuan ini untuk membuat ramuan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali menelan jiwa pedang tidak tertarik pada ramuan. Manfaat terbesar dari menelan jiwa pedang adalah darah iblis. Tapi sekarang, untuk klan iblis, aku hanya bisa mendapatkannya dengan membunuh komandan iblis dari 12 rumah iblis. Ada cukup darah iblis, tetapi komandan iblis itu seperti naga dewa, jadi sulit untuk membunuh salah satu dari mereka. Jika Anda ingin membunuh mereka semua, itu mungkin tidak mudah. Kata Lin Bai sambil menggali obat mujarab. Suplemen terbesar dari Devouring Sword Soul dapat dibagi menjadi 3 level. Pertama, hal terbaik untuk meningkatkan kultivasi Anda adalah darah. Darah prajurit adalah yang terburuk, darah iblis adalah yang terbaik, dan darah dewa bahkan lebih baik. Kedua, obat mujarab. Obat mujarab adalah yang kedua setelah darah iblis, tetapi pengaruhnya sangat kecil. Yang ketiga adalah menelan ramuan secara langsung, yang merupakan cara terburuk. Misalnya, Lin Bai baru saja menelan lebih dari 100 ramuan berharga sebelum dia menerobos suatu dunia. Lin Bai, Bai Xiao Xiao, dan Jian Ruohan bekerja sama, setelah sekitar 3 jam, mereka melubangi gunung harta karun ini. Setelah itu, mereka bertiga berkeliling di puncak gunung. Wajah Bai Xiao Xiao dan Jian Ruohan memerah. Melihat mereka, mereka tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak ramuan berharga. Ada banyak obat mujarab, banyak di antaranya telah punah di dunia seni bela diri saat ini, seru Bai Xiao Xiao. Ya, ada banyak ramuan yang khusus digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat raja, Jian Ruohan juga berkata dengan ketakutan yang mendalam. Bai Xiao Xiao dan Jian Ruohan segera menyerahkan semua ramuan yang mereka kumpulkan kepada Lin Bai. Lin Bai juga menerimanya secara langsung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena Bai Xiao Xiao dan Jian Ruohan tahu bahwa Lin Bai sekarang membutuhkan ramuan ini untuk meningkatkan budidayanya, jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko datang ke sini. Ayo pergi ke gunung lain. Dibandingkan dengan ramuan di gunung ini, aku lebih peduli dengan biji di gunung itu. Lin Bai berjalan menuruni gunung ramuan dan pergi ke gunung kedua. Di gunung ini, ada tumpukan biji langka. Emas api sejati adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan senjata seni bela diri ekstrim. Suatu ketika di Miracle Ridge, seorang pejuang menawarkan hadiah 10 juta poin untuk menemukan sepotong seukuran kepalan tangan, tapi dia tidak bisa temukan. Ada lebih dari 100 kilogram di sini. Sepotong besar. Seru Jian Ruohan ketika dia melihat sepotong besi ilahi yang menyala. Batu suci Li Huo, bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata spiritual pertahanan. Bai Xiao Xiao juga melihat sepotong biji yang dia kenali, dan segera berseru dengan terkejut di wajahnya. Jian Ruohan berkata, Lin Bai, besi dan biji dewa di sini juga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Saya hanya bisa mengenali nama beberapa besi dewa, tapi saya bahkan tidak bisa menyebutkan nama yang lain. Lin Bai melihatnya sekilas dengan santai dan berkata, ayo pergi. Besi ajaib di sini tidak layak untuk dilihat. Itu yang aku pedulikan. Lin Bai memandangi bongkahan pasir emas di gunung biji ini. Apa pasir emas itu? Bai Xiao Xiao dan Jian Ruohan mengikuti Lin Bai. Sebelum datang ke Sens, Lin Bai menunduk dan melihat ada tumpukan pasir emas di sini, jika dia menghitungnya, akan ada lebih dari 1000. Lebih dari 1000 pasir emas, masing-masing dibatasi oleh lingkaran sihir. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat tumpukan pasir emas dengan mata berbinar, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Jian Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Bai, apa ini? Lin Bai tersenyum dan berkata, Ruohan, apakah kamu masih ingat? Ketika saya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi diskusi pedang di Mingjian Villa, saya pernah membuat perjanjian dengan ayahmu menyempurnakan pedang terbang untukmu. Tetapi bahan untuk pedang terbang itu sangat sulit ditemukan. Yang sangat diperlukan adalah pasir abadi, batu takdir, dan besi ilahi terbang. Dan pasir emas ini, adalah pasir abadi. Lin Bai berkata dengan ringan. Apa? Ini adalah pasir abadi. Jian Ruohan berseru, tetapi bukankah kamu mengatakan itu? Pasir abadi sangat langka, dan sulit untuk menemukan satu pun di dunia ini. Mengapa ada begitu banyak di sini? Lin Bai tersenyum dan berkata, tentu saja sulit menemukannya di dunia ini, tapi di dunia lain, mungkin mudah.
Ini seharusnya adalah harta karun yang dibawa oleh senior King He dan Dewa Raksasa. Lin Bai berpikir ringan. Pasir abadi hampir punah di benua purba, kalaupun muncul, tidak ada yang tahu kegunaan dan berharganya pasir abadi. Tapi karena ada begitu banyak benda seperti ini di sini, hanya ada satu cara untuk mengatakannya, yaitu pasir abadi dibawa ke sini oleh King He atau oleh Dewa Raksasa. Menelan jiwa pedang. Teknik rahasia jiwa bela diri. Melanggar larangan. Lin Bai menunjukkan jiwa pedang menelan lagi. Setelah metode rahasia melanggar larangan, Lin Bai memasukkan pasir abadi ke dalam tas penyimpanan. Batu takdir. Lin Bai segera mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung, cahaya di matanya semakin terang. Bab 1163 Kristal Dingin 10.000 tahun dan Tulang Kaisar Manusia. Setelah menyingkirkan pasir abadi, Lin Bai mendongak, matanya seperti kilat, dan sekilas dia melihat tumpukan batu biru aneh bertumpuk di puncak gunung. Batu takdir, dan besi ilahi Fei Tian. Lin Bai berlari dan melihat batu-batu biru ini di tanah, hanya sebesar kepalan tangan. Di atas batu-batu itu, ada beberapa urat rune yang aneh. Ini adalah batu takdir. Ada lebih dari 100 keping. Lin Bai mengangkat tangannya dan memasukkan batu takdir ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian Lin Bai menemukan Fei Tian Senti. Jian Ruohan berkata sambil tersenyum, sekarang kita memiliki pasir abadi, batu takdir, dan besi ilahi terbang, bukankah itu berarti? Jian Ruohan memandang Lin Bai dengan gembira. Pedang terbangmu ada di sini, kata Lin Bai sambil tersenyum. Wajah Jian Ruohan dipenuhi dengan kegembiraan, dan senyuman manis muncul di wajahnya. Lin Bai melanjutkan, Xiao, Ruohan, ada banyak biji dan besi dewa di sini. Jika Anda butuh sesuatu, pergi dan ambil. Tujuan utama kedatangan saya ke sini adalah pasir abadi dan batu takdir, serta batu terbang. Dewa besi. Sekarang aku sudah mendapatkannya, kamu bisa mengambilnya jika kamu suka apapun yang kamu suka. Selain itu, kamu juga harus memilih bahan utama yang cocok untuk pedang terbangmu. Lin Bai berkata dengan tenang. Tersenyum. Jian Ruohan tersenyum dan berkata, saya telah memilihnya sejak lama. Lihat, apakah ini baik-baik saja? Jian Ruohan mengeluarkan sepotong besi suci dingin dari tas penyimpanannya, meletakkannya di depan Lin Bai dan berkata, kristal dingin 10.000 tahun. Lin Bai melihat sedikit keterkejutan di wajahnya ketika dia melihat besi dewa di tangan Jian Ruohan, dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar menemukan besi ajaib ini. Dengan temperamenmu dan temperamenmu, keterampilan pedang juga saling melengkapi. Jian Ruohan tersenyum dan menyerahkan kristal dingin 10.000 tahun kepada Lin Bai. Bagaimana denganmu, Xiao? Lin Bai menatap Bai Xiao lagi dan bertanya. Bai Xiao keluar dan melihat ke kiri dan ke kanan di gunung. Setelah sekian lama, dia kembali dengan sepotong besi ajaib, itu dia. Bai Xiao tersenyum, sangat puas dengan besi ajaib di tangannya. Lin Bai melihat lebih dekat dan menarik napas, manusia Kaisar Tulang. Manusia Kaisar Tulang adalah besi dewa yang sangat langka di dunia. Karena setelah besi dewa ini terbentuk, penampilannya sama dengan tulang manusia. Itu adalah disebut, Kaisar Manusia Tulang. Besi ajaib jenis ini sangat keras, dan senjata palsu secara alami membawa aura yang melampaui semua makhluk hidup. Haha, tulang Kaisar Manusia ini mirip dengan temperamenmu. Bahan pedang terbang yang kalian berdua pilih, apakah itu kristal dingin 10.000 tahun atau tulang Kaisar Manusia, adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sekali tidak kalah dengan pedang terbang mata naga di tanganku. Lin Bai tersenyum tipis dan menyimpan bahan yang mereka pilih. Oke, aku akan kembali dan melakukan penelitian, lalu aku akan mulai menyempurnakan pedang terbang untukmu. Lin Bai berkata dengan ringan. Bai Xiao menambahkan, meskipun kami telah memilih bahan utama, Lin Bai, ada begitu banyak biji berharga di sini, akan sia-sia jika kami tidak mengambilnya. Anda dapat mengambil semuanya, mungkin saat memurnikan terbang pedang, ini akan berguna. Oke. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, dan dengan bantuan Bai Xiao dan Jian Ruohan, dia mengambil semua biji dan besi ilahi di gunung. Ketika saya tiba, saya melihat dua gunung harta karun, berkilauan dengan permata. Ketika dia pergi, tas penyimpanan Lin Bai sudah menggembung, tapi dua gunung harta karun sudah kosong. Ayo pergi. Kita telah melubangi dua gunung harta karun di sini. Sudah waktunya kita kembali. Bai Xiao berkata sambil tersenyum. Jangan terburu-buru. Lin Bai berkata dengan ringan, sekarang gunung harta karun telah dilubangi, mari kita lihat rahasia apa yang ada di dua gunung harta karun ini. Jian Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Bai, apakah kamu menemukan sesuatu? Lin Bai berkata dengan ringan, seperti kamu, ketika aku datang ke sini, aku menemukan sesuatu yang aneh di sini. Secara logika, ramuan dan biji ini seharusnya sudah mati dan membusuk. Tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan selama bertahun-tahun. Pasti ada rahasia di dua gunung harta karun ini.
Mari kita cari secara terpisah dan lihat apakah kita dapat menemukan hubungannya. Saran Lin Bai. Baik. Jian Ruohan dan Bai Xiao juga mengangguk. Mereka bertiga berpisah satu demi satu dan mulai mencari Baoshan secara perlahan. 3 jam kemudian, Lin Bai. Teriakan Bai Xiao menyebar ke seluruh Baoshan. Setelah Lin Bai dan Jian Ruohan mendengar ini, mereka segera pergi. Sesampainya di tempat Bai Xiao berada, Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa terdapat sebuah gua yang sangat rahasia di bawah gunung pengobatan spiritual. Jika Bai Xiao tidak berhati-hati, mustahil bagi siapapun untuk menemukan tempat ini. Tempat ini telah ditutupi oleh ramuan sepanjang tahun. Saya belum pernah menemukannya sebelumnya. Jika saya tidak datang ke sini lagi sekarang, saya tidak akan bisa menemukan gua ini. Kata Bai Xiao ringan. Ayo masuk dan melihat. Lin Bai mengeluarkan pedang Ziyun dan pedang Qingge dan perlahan berjalan ke dalam gua. Jalan gua ini mengarah ke bawah tanah. Setengah jam kemudian, Lin Bai dan yang lainnya dengan hati-hati sampai di ujung lorong ini. Di ujung lorong, ada alun-alun bawah tanah besar di depan Anda. Tidak ada apapun di alun-alun ini. Kemudian, Lin Bai, Jian Ruohan, dan Bai Xiao perlahan mendekat. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba terkejut. Siapa itu? Lin Bai tiba-tiba berbalik dan melihat pintu masuk di belakangnya. Bai Xiao dan Jian Ruohan juga memperhatikan gerakan aneh itu dan melihat ke belakang satu demi satu. Saya pikir siapa yang ada di sini, tapi ternyata itu saudara Lin. Saya mengucapkan selamat tinggal setelah 9 kali berlalu hari itu. Saya sangat beruntung Lin Bai selamat. Segera, seorang wanita yang sangat cantik berjalan ke koridor. Lin Bai melihat lebih dekat dan berseru, Hua Yuxian, mengapa kamu ada di sini? Wanita ini jelas adalah Hua Yuxian, yang telah bertemu Lin Bai beberapa kali. Hua Yuxian berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, ternyata kakak senior Jian Ruohan dan kakak senior Bai Xiao ada di sini. Saya tidak sengaja menemukan lingkaran sihir tersembunyi di sini, jadi saya masuk untuk melihatnya. Saya tidak berharap bertemu saudara Lin di sini. Hua Yuxian tersenyum tipis. Jian Ruohan berbisik kepada Lin Bai, saya pikir dia tidak berbohong. Orang ini bukan hanya seorang kultivator pedang, tetapi juga master formasi yang sangat kuat. Dengan metodenya, dia seharusnya bisa menemukan lingkaran sihir tersembunyi ini didirikan oleh Yu. Setelah mendengar kata-kata Jian Ruohan, Lin Bai tersenyum tipis. Nona Peri Huayu, kami juga menemukan gua ini secara kebetulan dan sangat ingin menjelajahinya. Peri Huayu datang. Dia tersenyum dan berkata, ini Scarlet Immortal Sect benar-benar menarik. Mereka menggali alun-alun bawah tanah yang begitu besar di sini, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Mungkinkah mereka penuh karena penuh? Lin Bai, Jian Ruohan, dan Bai Xiao keduanya terkejut. Bagaimana mungkin tidak ada apapun di alun-alun ini? Bab 1164 Tulang Ilahi di bawah Gunung Harta Karun. Lin Bai, Jian Ruohan, Bai Xiao dan Hua Yuxian berdiri berdampingan. Sekarang kita sudah sampai, ayo masuk dan melihat. Kata Lin Bai ringan. Jian Ruohan dan Bai Xiao mengangguk satu demi satu, dan mereka segera bersiap untuk masuk dengan napas tertahan. Lin Bai, lihat ke atas kepalamu. Bai Xiao mengingatkan saat ini. Begitu dia memasuki gua, Bai Xiao mengingatkannya. Lin Bai, Hua Yuxian, dan Jian Ruohan semuanya melihat ke atas. Di dalam gua ini, di atas kepala, terdapat kerangka mirip giok putih yang sangat besar, tertanam di dinding batu, memancarkan kabut putih. Sepertinya ini tulang. Tulang monster macam apa ini? Besar sekali, seru Jian Ruohan. Bai Xiao menyipitkan matanya dan menatap Lin Bai. Lin Bai melihat potongan tulang ini dan segera bergumam, tulang punggung para dewa raksasa. Tetapi hanya ada satu duri di sini. Aku ingin tahu kemana yang lainnya pergi. Lin Bai melihat potongan dewa ini. Gugu, matanya segera menunjukkan sedikit kesungguhan. Jadi begitu. Mata Lin Bai berbinar, dan dia merasa seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Jian Ruohan bertanya, apa yang terjadi? Lin Bai berkata, alasan mengapa kedua gunung harta karun itu tidak menunjukkan tanda-tanda kematian atau pembusukan bertahun-tahun setelah jatuhnya Sekte Abadi Merah sepenuhnya karena perbedaan antara kedua harta karun ini. Pegunungan. Ada pasokan nutrisi yang stabil dari tulang dewa ini. Tulang dewa para dewa raksasa bukanlah hal yang luar biasa. Lin Bai akhirnya mengerti sekarang. Mengapa ramuan dan besi dewa di dua gunung harta karun ini tidak rusak setelah bertahun-tahun setelah jatuhnya Sekte Abadi Scarlet. Ternyata ada bagian tulang dewa yang terkubur di bawah tanah, yang memberikan nutrisi untuk ramuan dan biji tersebut, memastikan bahwa mereka tidak akan bertahan selama puluhan ribu tahun. Kekuatan yang dapat binasa. Ketika Hua Yuxian melihat tulang suci ini, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Jian Ruohan dengan lembut berkata di samping Lin Bai,
tulang suci ini luar biasa dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jika Anda bisa mendapatkannya, jika demikian, saya khawatir ini akan sangat membantu. Tetapi sebelum kita bertiga ada di sini, mudah untuk mengatakannya, tetapi sekarang ada tambahan Hua Yuxian. Kamu dan Bai Xiao pergi untuk mengumpulkan tulang dewa, dan aku akan membunuh wanita ini. Jian Ruohan berkata dengan dingin, dengan sedikit rasa dingin sudah memenuhi tubuhnya. Hua Yuxian di samping memandangi tulang dewa dengan ekspresi terkejut yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Perasaan ini seperti seorang gadis kecil yang menemukan mainan yang telah hilang selama bertahun-tahun. Lin Bai memandang Hua Yuxian seperti ini, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia sepertinya sangat menghargai tulang suci ini. Bai Xiao berkata dengan ringan, Lin Bai, menurutku Jian Ruohan benar. Tulang dewa ini pasti sangat berguna, bunuh Hua Yuxian. Lin Bai menunjukkan sedikit kesusahan di wajahnya. Sementara Lin Bai sedang berpikir keras. Sebuah suara lama datang. Oh, kalian berempat bayi kecil, aku baru saja tidur siang, dan aku benar-benar mengizinkanmu datang ke sini. Mendengar suara ini, Lin Bai dan Jian Ruohan sama-sama terkejut. Sikat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju ungu muncul di depan Lin Bai. Senior Du Guyun. Lin Bai memandang lelaki tua berbaju ungu itu dengan heran. Du Guyun. Kenapa dia ada di sini? Du Guyun memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, kamu benar-benar menemukannya di sini. Kamu cukup kuat. Apa, Lin Bai, kamu telah mengambil semua harta karun di luar. Apakah kamu tidak puas? Jempol. Mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba berhenti. Lin Bai memandang Du Guyun dan bertanya dengan tenang, kapan Du Guyun senior datang? Du Guyun memandang Lin Bai dan tersenyum misterius, saat kamu menggunakan semangat bela dirimu, aku datang. His. Lin Bai tidak bisa bantulah dia menghirup udara dingin, dan pupil matanya banyak berubah. Jian Ruohan dan Bai Xiao sama-sama terkejut melihat wajah mereka. Du Guyun memandang Lin Bai dengan senyuman di wajahnya, tapi Lin Bai tidak dapat memahami arti senyuman Du Guyun. Menurut perkataan Du Guyun, dia datang saat Lin Bai menggunakan semangat bela dirinya. Dengan kata lain, Du Guyun sekarang tahu bahwa Lin Bai memiliki roh bela diri iblis. Senior Du Guyun. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan perlahan menyipitkan matanya. Lin Bai, jangan khawatir. Adegan yang kulihat tadi sudah lama terlupakan. Kata Du Guyun dengan mata terpejam, menggelengkan kepalanya, dan kemudian senyum masam muncul di wajahnya. Lin Bai terkejut. Saat Du Guyun mengatakan ini, Lin Bai sudah mengerti, Du Guyun sudah mengenali asal-usul semangat bela diri Lin Bai. Terima kasih, Du Guyun senior, Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Ketika Hua Yuxian melihat kedatangan Du Guyun, dia segera mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, saya telah melihat kepala sekolah tertinggi Du Guyun, kepala sekolah tertinggi, mengapa kamu ada di sini? Du Guyun berkata dengan ringan, ini bukan tempat di mana kamu datang, pergi. Pergi sekarang sebelum aku menyesalinya. Juga, kamu tidak diperbolehkan memberitahu siapapun tentang apapun yang kamu lihat di sini hari ini. Jika tidak, jika kamu melanggar aturan Miracle Ridge, jangan salahkan aku karena kejam. Kata Du Guyun dingin. Hua Yuxian mendengar kata-kata Du Guyun menjadi kasar, dan segera berkata sambil tersenyum, hari ini, muridku secara tidak sengaja memasuki tempat ini. Aku tidak menyangka akan menyentuh rahasia inti Miracle Ridge. Itu salahku. Tolong tanyakan juga, Du Guyun untuk mengajari Supreme. Aneh. Murid akan pergi sekarang. Saya berjanji tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang saya lihat dan dengar di sini hari ini. Selamat tinggal. Hua Yuxian tersenyum tipis, berbalik dan berjalan keluar. Hua Yuxian pergi, tapi Lin Bai tidak pergi. Adegan menjadi tegang untuk beberapa saat. Setengah jam kemudian, senyuman muncul di wajah Du Guyun, Hua Yuxian telah meninggalkan tempat ini puluhan ribu mil jauhnya. Lin Bai, aku seharusnya sudah berpikir sejak lama bahwa kamu, roh bela diri kelas 1 tingkat kuning, dapat berubah nasibmu bertentangan dengan kehendak surga, dan mencapai tempatmu sekarang. Dalam hal status, sangat mustahil untuk mencapainya hanya dengan kebetulan dan keberuntungan. Ternyata kamu memiliki roh bela diri iblis. Mata Du Guyun tiba-tiba berubah tajam, menatap Lin Bai, dan berkata terus terang. Wajah Lin Bai, Jian Ruohan, dan Bai Xiao sedingin es. Haha. Kamu sebenarnya telah memahami pedang tertinggi yang tidak dipahami siapapun selama 500 tahun. Aku benar-benar terkejut. Kamu adalah roh bela diri kelas 1 tingkat kuning. Bagaimana Hede bisa memiliki bakat seperti itu? 2 tahun, kamu sudah menguasainya. Ah, Lin Bai, kamu bangkit dari pecundang di kota Lingqi menjadi pendekar pedang nomor 1 di Lingdong, menantang putra suci di Miracle Ridge, dan mencapai posisimu sekarang. Ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang tingkat kuning kelas 1. Lin Bai, sangat sulit bagimu untuk menyembunyikan ini dariku.
Du Guyun berkata dengan niat membunuh di matanya. Ekspresi Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao tiba-tiba menjadi dingin, dan roh bela diri muncul di atas kepala mereka, menatap Du Guyun dengan dingin. Lin Bai, Du Guyun adalah master di alam Feitian dan memiliki kekuatan luar biasa, tapi jika kita bertiga bergabung, kita mungkin tidak bisa membunuhnya. Jian Ruohan berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah. Bai Xiaoxiao juga mengangguk, karena semangat bela dirimu telah terungkap, mereka yang mengetahuinya lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Baik, Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan memiliki pikiran membunuh di dalam hati mereka. Lin Bai mengangkat kepalanya, menatap mata dingin Du Guyun, dan berkata dengan tenang, sekarang Du Guyun senior telah menemukan roh bela diri iblisku, aku sangat penasaran, apa yang akan dilakukan senior Du Guyun selanjutnya. Haruskah kamu menangkapku? Ambil aku kembali ke Miracle Ridge, dan memberitahu Zhao Longtu dan Ye Wuhuan untuk bersama-sama mengadakan konferensi pembunuhan iblis di Miracle Ridge. Atau bunuh saja aku di sini. Du Guyun mendengar ini saat dia berbicara, matanya sedikit menyipit, pembunuh niat muncul di matanya. Bab 1165 Lin Bai, jaga dirimu baik-baik. Du Guyun memandang Lin Bai dengan niat membunuh di matanya, lalu menatap Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan, dan terkekeh, apa? Bai Xiaoxiao, Jian Ruohan, lihat kalian berdua, apa yang kamu inginkan hari ini? Apakah kamu singkirkan aku dan simpan rahasia ini untuk Lin Bai? Tanda hantu di atas kepala Bai Xiaoxiao berkilat, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, aku tidak punya pilihan selain meminta maaf padamu, Du Guyun senior. Kata Jian Ruohan tidak ada apa-apa, dengan dingin melihat Du Guyun dengan dingin, pedang tajam di tangannya terus bersinar dengan cahaya dingin. Du Guyun berkata dengan lembut, setiap kali jiwa bela diri iblis muncul di dunia, itu hanya akan disertai dengan badai berdarah. Lin Bai, kamu telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan, pernahkah kamu menghitungnya? Lin Bai berkata dengan tenang. Berkata, setiap orang yang kubunuh pantas mati. Setidaknya sampai sekarang, aku belum membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Du Guyun menutup matanya sedikit dan menarik napas dalam-dalam, hei, seharusnya aku akan langsung membunuhmu di sini dan menghindari masalah di masa depan selamanya, tapi aku benar-benar tidak ingin membiarkan satu-satunya orang yang telah mengembangkan pedang tertinggi dalam 500 tahun mati. Lin Bai, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Ingat, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kapanpun dan dimanapun, tidak peduli seberapa aman menurutmu tempat ini, jangan keluarkan jiwa bela diri iblismu. Du Guyun berkata dengan dingin. Lin Bai tampak tenang, Du Guyun senior, kamu tidak akan membunuhku. Du Guyun mencibir, jika aku ingin membunuhmu, aku khawatir aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatakan begitu banyak kata. Dan Bai Xiaoxiao, Jian Ruohan, kalian berdua anak kecil, jangan berpikir bahwa hanya karena kalian bertiga adalah jenius terbaik di 5 puncak, kalian dapat bergabung untuk membunuhku. Bahkan jika aku menggunakan satu tangan, aku bisa dengan mudah membunuhmu dan orang lain. Du Guyun menatap Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao, dia berkata dengan dingin. Lin Bai melirik Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan, dan memberi isyarat kepada mereka untuk menyingkirkan semangat bela diri dan niat membunuh mereka. Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao saling berpandangan dan segera menenangkan aura mereka. Terima kasih, Du Guyun senior, Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Du Guyun menatap Lin Bai dengan marah, dan mendesah pelan, jaga dirimu, Lin Bai, jangan bunuh lebih banyak orang. Lin Bai mengangguk dan berkata, murid tahu. Ngomong-ngomong, senior Du Guyun, kenapa apakah kamu di sini? Tempat ini. Du Guyun melihat kembali ke tulang ilahi dan berkata dengan ringan, tentu saja untuk itu. Tulang suci. Lin Bai bingung. Du Guyun berkata dengan tenang, 3 guru tertinggi di Miracle Ridge, Ye Wuhuan mengelola 5 puncak, Zhao Longtu mengelola Akademi ke-9, dan meskipun saya juga dekan Akademi Pedang, tujuan utama saya adalah menjaga yang ilahi tulang. Tulang dewa mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Anda juga telah melihat bahwa sepotong tulang dewa yang terkubur di dalam tanah dapat mencegah ramuan dan biji ini membusuk selama puluhan ribu tahun. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata, itu ternyata begitu. Seperti ini. Lalu mengapa hanya ada satu tulang suci di sini, dan di mana tulang lainnya? Du Guyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi sekarang tulang suci seperti itu sudah ada. Telah ditemukan di Scarlet Immortal Sect, dan tulang suci lainnya, tapi saya tidak dapat menemukannya. Itu benar. Lin Bai mengangguk. Du Guyun berkata, kalau begitu, Lin Bai, kamu bisa kembali. Kamu telah melubangi 2 gunung harta karun di sini. Maka kamu tidak boleh datang ke sini lagi. Ingat juga untuk tidak membocorkan berita tentang tulang dewa. Dapatkan keluar, agar tidak menimbulkan keributan di Miracle Ridge. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, murid, ingat, murid itu akan pergi duluan.
Setelah mengatakan itu, Lin Bai, Jian Ruohan, dan Bai Xiaoxiao meninggalkan keduanya. Harta karun gunung bersama. Du Guyun memperhatikan Lin Bai, Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao pergi, dan menghela nafas panjang. Setelah bertahun-tahun, saya melihat roh bela diri iblis lagi. Dunia ini mungkin akan berdarah lagi. Aku membiarkan Lin Bai pergi hari ini. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Du Guyun menggelengkan kepalanya dengan lembut, berbalik dan menghilang dari sini. Tinggalkan Baoshan. Jian Ruohan berkata dengan lembut, Lin Bai. Apakah kita akan pergi seperti ini? Wajah Lin Bai serius, saya ceroboh kali ini. Saya pikir tempat ini adalah tempat Ye Jianjun. Setelah membunuh Wen Fu, Jin Liang dan lainnya, tidak ada seorang pun orang lain akan datang ke sini. Tapi aku tidak menyangka Du Guyun bertanggung jawab merawat tulang suci di bawah dua gunung harta karun Du Guyun. Aku terlalu ceroboh. Lin Bai menyipitkan matanya, wajahnya menampilkan tampilan dingin. Bai Xiaoxiao berkata dengan ringan, siapa yang menyangka bahwa tulang suci itu sebenarnya dijaga oleh punggung Bukit Senji. Lin Bai mengangguk dan berkata, tapi itu tidak masalah, tidak peduli apa yang diinginkan Du Guyun pada akhirnya, dengan kita bertiga sekarang aku tidak bisa mengalahkan Du Guyun dalam hal kekuatan. Karena dia membiarkan kita pergi hari ini, itu berarti setidaknya dalam jangka pendek, dia tidak akan membunuhku. Mungkin dia belum berpikir tentang itu. Tetapi paragraf ini waktunya cukup bagi saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan di Miracle Ridge, dan kemudian meninggalkan Miracle Ridge. Jian Ruohan mengangguk dan berkata, kamu benar, sekarang roh iblismu telah terungkap, maka roh sihir akan terungkap. Kita tidak bisa tinggal di Jiling untuk waktu yang lama, lebih baik pergi secepatnya. Ayo pergi ke Lingnan, kata Jian Ruohan lembut. Lin Bai mengangguk dan berkata, tetapi sebelum saya pergi ke Lingnan, saya masih memiliki dua hal yang harus dilakukan. Saya harus melakukannya. Pertama, kalahkan Putra Suci dan temui Su Yanhua. Kedua, menangkan Istana Penciptaan. Mata Lin Bai berbinar, dan dia kembali ke Wu Feng bersama Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao. Kembali ke 5 puncak. Lin Bai berkata kepada Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao, Ruohan, Xiaoxiao, saya akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan pedang terbang Anda. Jika sudah siap, saya akan memberitahu Anda. Selama periode ini, saya akan mengasingkan diri. Xiaoxiao. Lin Bai memandang Bai Xiaoxiao. Bai Xiaoxiao tersenyum ketika mendengar ini, saya mengerti bahwa dengan saya di sisi Anda, perhatian Anda akan terganggu. Selama waktu ini, saya akan kembali ke Nenek Huang. Selain itu, saya juga harus mempelajari semangat bela diri yang transenden. Bagaimana denganmu? Pedang Nona Ruohan. Bai Xiaoxiao memandang Jian Ruohan dan bertanya. Jian Ruohan memandang Lin Bai dan berkata dengan tenang, badai akan datang. Sepertinya kita harus bersiap lebih awal. Saya berencana pergi ke medan perang Scarlet Immortal Sect untuk berlatih dan menunggu kesempatan untuk menerobos ke alam Feitian. Lin Bai mengangguk. Jian Ruohan telah mencapai tingkat kesempurnaan agung alam Tiandan, dan dia tidak ingin menantang Putra Suci, jadi dia secara alami tidak akan mengekang kultivasinya. Dengan kekuatan melebihi jiwa bela diri, mudah untuk menerobos ke alam Feitian. Mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal, dan Lin Bai kembali ke Gua Fengbo. Bab 1166 menyempurnakan pedang terbang. Kembali ke Gua Badai. Lin Bai duduk bersila, gelisah, dan matanya perlahan menyipit. Du Guyun, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin melepaskanku, atau ini hanya taktik penundaan di pihakmu? Pikiran Du Guyun. Lin Bai benar-benar tidak mengerti. Begitu roh bela diri iblis muncul di dunia, semua pejuang di dunia mempunyai tanggung jawab untuk membunuhnya. Tapi Du Guyun melepaskan Lin Bai. Mengapa? Apakah hanya Lin Bai yang menguasai pedang tertinggi? Ini agak terlalu dibuat-buat. Lin Bai hampir berani menyimpulkan bahwa alasan dia berlatih pedang tertinggi saja tidak cukup bagi Du Guyun untuk melepaskannya. Jadi apa yang dimaksud Du Guyun? Lin Bai duduk bersila di kediamannya selama 10 hari. Selama 10 hari, Lin Bai tidak berlatih, tetapi hanya menunggu dengan tenang. Menunggu kedatangan Du Guyun. Tapi 10 hari telah berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Du Guyun. Jadi, Du Guyun benar-benar berencana melepaskanku. Lin Bai berdiri di depan Gua Fengbo, memandangi pemandangan indah di 5 puncak dari kejauhan. Sepertinya aku terlalu khawatir. Lin Bai kembali ke Gua Badai. Oke, mari kita mulai berlatih. Menghitung waktunya, masih ada lebih dari 4 bulan hingga penunjukan setengah tahun. Cukup, mari kita bantu Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao menyempurnakan pedang terbang terlebih dahulu. Metode pedang terbang terlalu rumit, dan tidak nyaman untuk menyerahkannya kepada orang lain untuk menyempurnakannya. Saya masih harus melakukannya sendiri. Lagi pula, saya mungkin satu-satunya yang tahu cara menyempurnakan pedang terbang sekarang. Lin Bai bangun dan tinggalkan Gua Badai. Di puncak kedua, di barat laut,
ada gunung berapi ini. Tempat ini adalah satu-satunya tempat di puncak kedua di mana senjata spiritual dapat dimurnikan. Meskipun aku tidak tahu cara memperbaiki pedang hati kaisar, aku tahu cara memperbaiki pedang terbang. Lin Bai tersenyum ringan dan datang ke gunung berapi. Lin Bai bukanlah seorang pemurni senjata, dia hanya bisa memurnikan pedang terbang, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang memurnikan atau mengolah senjata spiritual. Oleh karena itu, pedang hati kaisar hanya dapat diserahkan kepada Kang Xiao untuk diperbaiki. Dan Lin Bai hanya bisa menyempurnakan pedang terbang. Di depan gunung berapi, ada istana ini, dan Lin Bai masuk ke istana saat ini. Seorang pejuang melangkah maju dan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Halo, kakak senior. Saya ingin bertanya apakah kakak senior datang ke gunung berapi untuk menyempurnakan senjata spiritual. Apakah ada tempat di mana adik junior dapat membantu? Lin Bai berkata langsung, siapkan ruangan yang bagus untukku. Gunakan saja ruang pemurnian. Ya, kakak senior. Tetapi kakak senior, ruang pemurnian di gunung berapi dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah yang terbaik. Dapat dengan mudah berkomunikasi dengan api inti bumi dan digunakan untuk pemurnian. Senjata terbaik. Poin yang dibutuhkan untuk ruang pemurnian senjata kelas 1 adalah 10.000 poin per hari. Saya ingin tahu berapa hari yang akan disewa kakak senior itu. Kata prajurit itu dengan lembut. 1 bulan. Lin Bai mengeluarkan token identitas dan menyerahkannya kepada prajurit itu. Lin Bai mengambil token identitas Wen Fu, Jin Liang dan lainnya dari 2 gunung harta karun itu, dan poinnya ditransfer ke token identitas Lin Bai. Sekarang ada lebih dari 2 juta poin. Cukup bagi Lin Bai untuk menyewa ruang pemurnian yang bagus. Oke, ruang pemurnian senjata telah disiapkan untuk kakak senior. Silakan ikut denganku, kakak senior. Setelah 1 bulan, jika kakak senior tidak bisa keluar dari pengasingan, dia akan datang memanggilmu. Prajurit itu membawa Lin Bai ke ruang rahasia terpencil. Setelah Lin Bai masuk, dia menutup pintu dengan rapat. Ruangan itu dipenuhi dengan kekuatan spiritual api yang gelisah, dan sangat panas. Bahkan jika Lin Bai mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, masih ada bekas keringat di dahinya. Di ruang pemurnian senjata, terdapat tungku, api, dan palu suci, yang semuanya dapat memberi Lin Bai semua yang dia butuhkan untuk menyempurnakan senjatanya. Beberapa pemurni senjata tingkat tinggi akan membuat tempat pemurnian senjata khusus untuk diri mereka sendiri. Hanya pemula seperti Lin Bai yang akan datang ke gunung berapi untuk menyempurnakan senjata spiritual. Kalau begitu mari kita mulai. Lin Bai duduk bersila dan mengeluarkan pasir abadi, besi ilahi terbang, batu takdir, kristal dingin 10.000 tahun, dan tulang kaisar manusia dari tas penyimpanan. 1 bulan. Lin Bai tidak pernah meninggalkan gunung berapi selama sebulan penuh. Sebulan kemudian, Lin Bai keluar dari ruang rahasia dengan tubuh hangus dan wajah kotor. Dia tampak seperti pengemis. Prajurit yang membawa Lin Bai ke ruang pemurnian senjata kebetulan datang pada saat ini. Kakak senior, periode 1 bulan telah tiba. Saya benar-benar ingin datang dan meminta kakak laki-laki saya untuk keluar dari pengasingan, tetapi saya tidak melakukannya. Aku tidak menyangka kalau kakak laki-lakiku akan keluar dengan sendirinya. Aku ingin tahu apakah kakak laki-laki seniorku telah mendapatkan sesuatu di bulan ini. Prajurit itu berkata sambil tersenyum. Ini pencapaian kecil. Lin Bai tersenyum tipis. Kalau begitu selamat, kakak senior, karena telah menyempurnakan senjata ajaib. Prajurit itu tersenyum ringan. Lin Bai mengangguk sedikit dan meninggalkan Gunung Lianhuo. Setelah itu, Lin Bai segera pergi memberitahu Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao. Setengah hari kemudian, Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao sama-sama datang ke Gua Badai Lin Bai. Lin Bai, kamu sangat ingin memanggil kami ke sini. Apakah pedang terbangnya sudah disempurnakan? Jian Ruohan bertanya pada Lin Bai dengan tidak sabar setelah dia tiba di Gua Fengbo. Melihatnya seperti ini, sepertinya dia sudah beradab, kata Bai Xiaoxiao sambil tersenyum tipis. Lin Bai memandang kedua gadis itu dengan senyum bangga di wajahnya dengan jentikan matanya, 2 pedang yang memancarkan spiritualitas terbang keluar dari tas penyimpanan Lin Bai. Udara dingin yang menggigit keluar dari pedang terbang. Pedang terbang lainnya memancarkan kekuatan surga yang cemerlang. Meskipun prosesnya memiliki beberapa liku-liku, untungnya semuanya berjalan lancar. Kata Lin Bai Mei sambil tersenyum. Segera, Lin Bai mengangkat tangannya dan menerbangkan kedua pedang itu masing-masing ke arah Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao. Jian Ruohan menangkap pedang terbang yang berisi udara dingin, sedangkan Bai Xiaoxiao memegang pedang terbang yang memiliki udara luar biasa. Selanjutnya, aku akan mengajarimu cara menggabungkan jiwa ke dalam pedang terbang. Pertama, aku akan mengajarimu formula untuk memisahkan jiwa dan bergabung dengan pedang terbang. Lin Bai mengajarimu metode memisahkan jiwa-jiwa yang telah dia persiapkan. Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan. Setelah keduanya mempelajarinya, mereka mulai memisahkan jiwa mereka dan bergabung dengan Fei Jian.
Suatu hari kemudian, Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan menggabungkan jiwa mereka dengan pedang terbang. Jadi langsung kuasai pedang terbang. Ini benar-benar menarik. Dalam pikiranku, pedang terbang ini bergerak sesuai. Jian Ruohan berkata sambil tersenyum, pedang terbang ini seperti aku yang kedua. Semua ada dalam pikiranku bahwa aku bisa menggunakannya. Bai Xiaoxiao adalah juga sangat senang. Lin Bai tersenyum dan berkata, aku mengajarimu teknik rahasia yang hanya bisa dilakukan dengan pedang terbang. Ini disebut, teknik pengendalian pedang. Untuk mengajari mereka, ilmu pedang. Kekuatan pengendalian pedang tidak dapat ditandingi bahkan oleh para master alam Feitian. Ini juga akan sangat meningkatkan kekuatan penyelamatan nyawa Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan di masa depan. Nona Bai Xiaoxiao, karena Lin Bai telah mengajari kami seni pengendalian pedang, saya juga akan mengeluarkan 10.000 pedang Jue. Ini awalnya adalah harta rahasia dari villa pedang terkenal saya, tapi sekarang Lin Bai tidak pelit, jadi aku akan melakukannya, aku tidak akan menyembunyikan rahasiaku. Jian Ruohan membuat salinan, rahasia 10.000 pedang, dan memberikannya kepada Bai Xiaoxiao. Bai Xiaoxiao menerimanya dengan senang hati. Sekarang kamu telah memperoleh pedang terbang, keterampilan mengendalikan pedang, dan Wan Jian Jue, mari beri nama pedang terbangmu. Lin Bai memandang Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao dan berkata. Jian Ruohan melihat pedang terbangnya dan berkata dengan tenang, sebut saja Bai Lingjian. Bai Xiaoxiao tersenyum dan berkata, saya sudah memikirkannya, Kaisar Xiao Jian. Setelah mendengar ini, wajah Lin Bai menunjukkan senyuman. Senyum puas. Setelah itu, Lin Bai dan kedua wanita itu bertanya kepada mereka tentang keajaiban penggunaan pedang terbang, dan kemudian membiarkan mereka pergi kali ini. Lin Bai ditinggalkan sendirian di gua badai lagi. Pedang terbang telah disempurnakan. Langkah selanjutnya adalah menumbuhkan saraf kuno dan meningkatkan tingkat kultivasi. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Bab 1167 Obat Mujarab Tingkat Raja. Pil api mengkilap. Lin Bai duduk di kediamannya selama 3 hari. 3 hari kemudian, Lin Bai keluar dari kediamannya dan pergi ke puncak kedua. Di Menara Tianbao, Lin Bai menghabiskan 900.000 poin untuk membeli tungku alkimia dengan senjata spiritual kelas 9, dan 500.000 poin lainnya untuk membeli api spiritual sebelum kembali ke kediamannya. Apakah tungku alkimia senjata spiritual kelas 9 ini begitu mahal? Sebenarnya harganya 900.000. Api pembunuh roh ini juga mahal, dengan 0,5 juta poin. Lebih dari 2 juta poin diperoleh dari 2 gunung harta karun itu. Dan sekarang semuanya habis. Hei, itu benar-benar tidak cukup. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, aku punya begitu banyak ramuan di gunung harta karun. Jika aku tidak menggunakannya untuk memurnikan ramuan, itu akan sia-sia. Sebanding dengan seorang ahli alkimia, saya belum menyempurnakan satu pun ramuan sejak saya mendapatkannya. Benar-benar sia-sia. Kalau begitu mari kita mulai. Memperbaiki ramuan itu. Lin Bai mengeluarkan ramuan itu di tengah badai gua tungku dan api spiritual siap untuk mulai memurnikan ramuan. Kali ini kita menyempurnakan ramuannya, kita hanya menyempurnakan 2 ramuan. Salah satunya adalah ramuan tingkat raja untuk meningkatkan budidaya, yang disebut Liu Yan dan satu khusus digunakan untuk menumbuhkan saraf kuno. Raja obat mujarab tingkat disebut pil embrio emas naga dan harimau. Pil api mengalir adalah pil terbaik dalam ingatan dao pil setan besar bagi praktisi alam pil surgawi. Kelihatannya seperti nyala api dan sama kuatnya dengan naga dewa. Setelah diambil, semburan kekuatan akan disuntikkan ke dalamnya. Selain itu, ramuan yang ditemukan di Gunung Ramuan adalah satu-satunya ramuan yang bisa dimurnikan. Pil embrio emas naga dan harimau, ramuan ini mengandung jiwa naga. Kekuatan harimau adalah pilihan yang sangat baik untuk pelatihan tubuh, dan memiliki efek luar biasa dalam meningkatkan tubuh. Lin Bai melihat-lihat formula dari pil api mengalir dan pil embrio emas harimau naga beberapa kali-kali dalam pikirannya. Api spiritual jatuh ke bawah tungku alkimia. Mata Lin Bai mulai berbinar. Segera, Lin Bai mengeluarkan ramuan untuk menyempurnakan pil api mengalir dari tas penyimpanan dan menumpuknya di kedua sisi tungku alkimia. Saat tungku alkimia mulai meleleh, Lin Bai mulai memasukkan pil satu demi satu ke dalam tungku. Obat mujarab dilepaskan dengan tertib, dan Lin Bai mengendalikan api spiritual. Apinya akan kuat untuk sementara, dan kecil untuk sementara. Jika ada alkemis yang menonton, mereka akan terkejut. Kemampuan Lin Bai untuk mengendalikan api sungguh ajaib. Hantu tidak dapat diprediksi. Pemurnian Flowing Flame Pil membutuhkan total lebih dari 7.000 ramuan. Di antaranya, ada total 1.300 spesies utama dan lebih dari 5.700 spesies tambahan. Untuk ramuan tingkat raja, semakin banyak ramuan yang diinvestasikan, semakin sulit untuk memurnikan ramuan tersebut, dan semakin menakutkan kekuatan ramuan tersebut.
Pil pembangun surga yang diminta Lin Bai untuk disempurnakan oleh Gu Yueqing sebelumnya juga merupakan pil tingkat raja, tetapi hanya menggunakan lebih dari 1000 ramuan. Dibandingkan dengan ramuan dari pil api mengalir, itu agak tidak berarti. Besar penyihir. Oleh karena itu, kekuatan obat dari pil api mengalir setidaknya beberapa kali lipat dari pil pembangun surga. Ramuan yang dibutuhkan untuk pil embrio emas harimau naga bahkan lebih mengerikan lagi, mencapai lebih dari 10.000 tanaman. Ada lebih dari 10.000 ramuan. Jika terjadi kesalahan, pot ramuan akan hancur, dan semua ramuan akan berubah menjadi abu terbang. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit alkemis tingkat raja di benua kuno. Karena sebenarnya tidak banyak alkemis yang berani bereksperimen dengan lebih dari 10.000 ramuan, dan mereka benar-benar tidak mampu membelinya. Justru karena itulah banyak alkemis dapat menyempurnakan ramuan tingkat raja, yang cukup membuat mereka bangga pada orang lain. Saat menyempurnakan pil api mengalir, Lin Bai mengembalikan seluruh pikirannya tanpa gangguan apapun. Lin Bai menutup pintu Gua Fengbo dengan rapat, menghalangi keenam inderanya. Bahkan jika itu adalah akhir dunia di luar, Lin Bai tidak akan tergerak. Setengah bulan kemudian, ada getaran di tungku alkimia, dan penutup atas tiba-tiba terbuka. Lebih dari selusin pil terbang keluar dari tungku alkimia. Setelah ramuan ini dimurnikan, ia menjadi spiritual dan dapat terbang ke langit. Ramuan itu berwarna hijau, dengan bekas api hijau di atasnya. Setelah terbang keluar dari tungku alkimia, ia akan terbang keluar dari kediaman Lin Bai. Mau pergi. Lin Bai melompat, meraihnya di udara, dan mengubah kekuatan spiritualnya menjadi telapak tangan besar, mengambil ke-13 pil ke tangannya, lalu mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam tempat yang aman, yang sudah disingkirkan. Pil api mengalir sudah selesai. Lin Bai melihat ke-13 pil di botol giok di tangannya. Setiap pil diisi dengan aroma obat yang tak terbayangkan. Kekuatan pil api mengalir ini mungkin bahkan lebih luar biasa daripada pil pembangun surga. Layak bagi saya bahwa saya telah bekerja siang dan malam selama setengah bulan, menyempurnakannya dengan hati-hati. Mari kita istirahat melalui tingkat kultivasi terlebih dahulu. Sekarang pil api mengalir telah disempurnakan. Setelah keluar, Lin Bai tidak terlalu peduli dan ingin mencoba kekuatan pil api mengalir. Segera, Lin Bai mengambil botol giok dan kembali ke ruangan yang sunyi. Setelah istirahat malam, pada hari kedua, Lin Bai memulihkan energi dan semangatnya ke kondisi puncaknya, dan kemudian Lin Bai mulai mengambil Liu Yan dan Flowing Flame Pill adalah pil tingkat raja, yang disempurnakan secara khusus oleh Lin Bai untuk mencapai terobosan dalam kultivasi. Oleh karena itu, setiap pil api yang mengalir mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Lin Bai mengeluarkan pil dan menelannya. Jiwa pedang yang memakan secara bertahap mulai beroperasi, dengan cepat menyerap kekuatan pil api yang mengalir. Saya telah mencapai puncak alam pil surgawi tingkat ke-7. Hanya satu pil yang memungkinkan saya menerobos dari tahap awal alam pil surgawi tingkat ke-7 ke kondisi puncak. Ya, itu kekuatan pil tingkat raja memang luar biasa. Ini dia, aku seharusnya bisa menerobos ke alam Tian dan tingkat 8, kan? Lin Bai terus mengeluarkan ramuan dari botol giok dan mengambilnya. Lin Bai kecewa setelah meminum pil kedua. Pil kedua tidak memungkinkan Lin Bai menerobos ke alam pil surgawi tingkat 8. Saya masih meremehkan platikodon antara alam pil surgawi tingkat ke-7 dan ke-8. Itu terlalu besar. Sulit untuk menerobos hanya dengan satu atau dua pil. Senyum masam muncul di wajah Lin Bai. Segera, Lin Bai terus meminum pilnya. Pintu masuk ramuan ketiga. Tingkat kultivasi Lin Bai telah menembus alam Tian dan tingkat ke-8. Kemudian mata Lin Bai berbinar, dan Lin Bai meminum pil api mengalir satu persatu. Pada saat pil ke-7, Lin Bai menerobos ke alam pil surgawi tingkat ke-8. Pada saat pil ke-10, Lin Bai menerobos ke alam pil surgawi tingkat 9. Setelah meminum pil ke-13, Lin Bai menerobos ke puncak alam pil surgawi tingkat 9. Sayangnya, pil api mengalir masih kekurangan sesuatu. Setelah meminum 13 pil, itu hanya memungkinkan saya untuk menerobos ke puncak alam pil surgawi tingkat 9, tetapi tidak ke kesempurnaan agung alam pil surgawi. Lin Bai berkata dengan sedikit kecewa. Segera, Lin Bai membuka tas penyimpanan dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa, tidak ada cukup obat mujarab untuk memurnikan pil api yang mengalir, dan kita tidak dapat lagi menyempurnakan pil api yang mengalir. Dan ramuan yang diperoleh dari gunung pengobatan spiritual, saya telah menghabiskan sepertiganya, dan saya harus menggunakan 2/3 sisanya untuk menyempurnakan pil embrio emas naga dan harimau untuk mengolah saraf kuno. Itu saja, alam pil surgawi tingkat ke-9 juga baiklah. Selama aku bisa mengembangkan saraf kuno ke tingkat dewa raksasa bintang 1, aku tidak takut pada Ye Jianjun. Langkah selanjutnya adalah memperhatikan saraf kuno, jangan biarkan aku turun. Lin Bai berkata dengan ringan. Lin Bai berlatih selama 3 hari berikutnya, kembali ke ruang alkimia,
mengedarkan api spiritual, dan mulai menyempurnakan pil embrio emas naga dan harimau. Bab 1168 Dewa Raksasa Bintang 1. Dibandingkan dengan pil api mengalir, Lin Bai lebih menghargai pil embrio emas harimau naga. Setelah pil embrio emas harimau naga dapat menghasilkan keajaiban dan memungkinkan Lin Bai mengembangkan saraf kunonya ke tingkat bintang 1, maka kekuatan Lin Bai tidak akan kalah dengan Ye Jianjun untuk waktu yang lama. Setengah bulan kemudian, Lin Bai kembali ke ruangan sunyi dengan 9 pil. 9 ramuan tingkat raja, apakah itu cukup? Lin Bai tampak khawatir. Mengolah saraf kuno membutuhkan menelan banyak hal spiritual, dan hal terbaik yang dapat dilakukan Lin Bai sekarang adalah pil embrio emas harimau naga. Tidak ada cara lain. Hampir 2/3 ramuan yang diperoleh dari gunung ramuan digunakan olehku untuk menyempurnakan pil embrio emas harimau naga. Jika ini pun tidak dapat membantu saraf kuno untuk mencapai tingkat bintang 1, maka aku tidak punya pilihan. Lin Bai membuka tas penyimpanan dan melihatnya. Ketika dia kembali dari 2 gunung harta karun, tas penyimpanan Lin Bai menggembung. Sekarang, hampir semua ramuan di gunung ramuan digunakan oleh Lin Bai. Itu semuanya hilang. Ayo mulai. Pil embrio emas naga dan harimau, jangan mengecewakanku. Ramuan tingkat raja yang dimurnikan dari lebih dari 10.000 ramuan. Lin Bai mengertakkan gigi, mengingat bahwa lebih dari 10.000 ramuan dibuat dari wajahku terasa sakit. Setelah meminum pil embrio emas naga dan harimau, gelombang kekuatan seperti palu suci yang berat yang menghantam daging dan tulang Lin Bai, terus-menerus melemahkan tubuh Lin Bai. Di dalam tubuh Lin Bai, itu seperti naga atau harimau yang terus-menerus mengaum dan mengaum. Setelah ini, daging, dan tulang Lin Bai terus dimurnikan, dan aura liar secara bertahap memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Suatu hari kemudian, Lin Bai membuka botol giok dan meminum pil kedua. Saraf kuno adalah metode budidaya unik klan Dewa Raksasa, satu-satunya di seluruh dunia. Dewa Raksasa tidak mengolah kekuatan spiritual atau energi spiritual, semua kekuatan mereka berasal dari tubuh fisik, mereka mengolah tubuh fisik hingga mereka dapat meraih bintang dengan tangan dan menginjak kaki untuk menekan laut. Oleh karena itu, klan Titan juga memiliki cara uniknya sendiri dalam menilai kekuatan. Itu adalah dewa kondensasi. Bintang ilahi setara dengan ramuan ilahi dalam tubuh seorang pejuang. Ramuan ilahi adalah sumber kekuatan bagi para pejuang. Hal yang sama berlaku untuk bintang dewa, yang merupakan sumber kekuatan klan Titan. Menurut metode saraf kuno, bintang ilahi dikumpulkan di antara alis dan dahi. Bintang dewa disebut raksasa bintang 1. Kekuatan satu dewa raksasa telah mencapai kesempurnaan alam pil surgawi. Bahkan sebelum Lin Bai melangkah ke alam ramuan ilahi, dia tahu. Seni bela diri tingkat 9, alam bela diri sejati, alam Xuanwu, alam bela diri bumi, alam bela diri surgawi, ini adalah alam fana. Alam ramuan manusia, alam ramuan bumi, alam ramuan surgawi, alam surga terbang, alam yin dan yang, alam hidup dan mati, alam aspirasi, inilah alam spiritual. Kedua-belas alam ini disebut 12 alam spiritual. Ramuan ilahi adalah keadaan di mana seorang pejuang dapat dilahirkan kembali. Di alam ramuan ilahi, tubuh fisik prajurit berubah menjadi tubuh spiritual, dan energi sejatinya berubah menjadi kekuatan spiritual. Ini adalah titik awal bagi para pejuang untuk menempuh jalan besar. Baik itu dewa raksasa, klan iblis, atau pejuang, ramuan ilahi adalah titik awal terendah. Oleh karena itu, dalam klan Dewa Raksasa bintang 1 hanyalah titik awal untuk memasuki seni bela diri. Di dalam klan Dewa Raksasa, tidak ada alam rumit seperti seni bela diri tingkat 9, alam bela diri sejati, alam Xuanwu, alam bela diri bumi, dan alam bela diri surgawi. Ketika Dewa Raksasa lahir, setelah bintang dewa terkondensasi, itu setara dengan mencapai kesempurnaan agung alam ramuan surgawi. Ambil 9 pil embrio emas naga dan harimau. Ada kekuatan gelisah yang muncul di tubuh Lin Bai. Di tubuh Lin Bai, semua ototnya menonjol, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Kulitnya seperti baja, dan senjata biasa sulit ditembus. Pada saat yang sama, di atas alis Lin Bai, bintang berbentuk berlian ungu emas cerah perlahan mengembun. Bintang ungu emas ini belum stabil, terus berubah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Crash! Setelah sekian lama, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya, dan bintang di alisnya langsung stabil. Kekuatan dahsyat menyapu dan menyebar ke seluruh Miracle Ridge. Di medan perang Scarlet Immortal Sect, dalam kegelapan setelah 9 level. Api hijau menyala di mata King He, dan dia melihat ke arah Wu Feng, dengan kemunculan bintang dewa, dewa raksasa sekarang ada di dunia ini. Lin Bai, saya tidak menyangka Anda akan berkultivasi ke tingkat dewa raksasa bintang 1 dengan sangat cepat. Dengan kemampuan dewa raksasa, dengan kekuatan dan pertahananmu, budidaya dewa raksasa bintang 1 saja sudah cukup untuk membuatmu tak terkalahkan di Miracle Ridge. Sepertinya aku, King He, telah melakukan perintahku dengan benar.
Hanya kamu yang bisa memadamkan kekacauan iblis darah ini. Aku sukuku, jalan di depan berbahaya, aku harap kamu lebih berhati-hati. King He memandang Wu Feng, dan setelah merasakan aura Dewa Raksasa, mata King He menunjukkan ketakutan. Klan Penelan Langit dan klan Dewa Raksasa adalah musuh alami. Klan Pemakan Langit memiliki caranya sendiri dalam merasakan klan Dewa Raksasa, dan klan Dewa Raksasa juga memiliki caranya sendiri untuk menemukan klan Pemakan Langit. Hahaha. Lin Bai tidak bisa menahan tawa liar, berdiri dari tanah, dan berjalan keluar dari gua badai. Berdiri di tebing, Lin Bai memandangi gunung tidak jauh di depan. Wajah Lin Bai mengembun, dia mengulurkan satu tangan dan menekan kelima jarinya ke gunung, tiba-tiba dia mengangkat tangannya dengan kelima jarinya dan mengepalkan tangannya, berteriak di mulutnya, patah. Boom! Ketika Lin Bai membuat mengepalkan kelima jarinya, sebuah kekuatan yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan gunung tidak jauh di depan runtuh dengan sejumput dari Lin Bai. Ini adalah kekuatan fisik Lin Bai tanpa menggunakan kekuatan rohaninya. Di alis Lin Bai, bintang ungu keemasan mengalir dengan aura kekuatan yang menakutkan. Saraf kuno. Tingkat Dewa Raksasa Bintang 1. Kekuatannya sudah sebanding dengan kesempurnaan agung dari alam pil surgawi. Sekarang kekuatan spiritualku berada di puncak alam pil surgawi tingkat 9. Dan budidaya Dewa Raksasa sudah berada pada tingkat alam pil surgawi. Keadaan kesempurnaan. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir. Pahami bentuk ke-9 dari pedang tertinggi. Lalu ketika perbaikan pedang hati kaisar selesai-selesai, Tuan Yejian, aku mungkin tidak bisa melawanmu. Mata Lin Bai bersinar dengan intensitas. Dengan semangat juang, dia kembali ke kediamannya. Lin Bai berpikir, dan bintang ungu keemasan di atas alisnya menghilang dari dahinya. Pedang tertinggi hanya membutuhkan langkah ke-9 terakhir untuk memahaminya sepenuhnya. Pedang tertinggi, gaya ke-9, disebut, jangan tanya. Bentuk ke-9 dari pedang tertinggi sangat berbeda. Saya menemukannya ketika saya sedang melihat loh batu ke-9 di Akademi Kendo. Lin Bai berkata dengan ringan, tidak ada kata lain di loh batu ke-9 dari pedang tertinggi. Hanya ada dua kata, dan itu adalah jangan bertanya. Apa misteri dari kedua kata ini? Saya ingat Du Guyun pernah berkata bahwa Ye Jinghong meninggal pada hari ke-7 setelah melintasi Miracle Ridge. Sebelum dia meninggal, Direktur Akademi Kendo pada saat itu bertanya kepadanya apa nama kumpulan ilmu pedang ini. Ye Jinghong mengucapkan dua kata pada saat itu, dan kemudian dia mati. Dua kata ini adalah Mo tanya. Jadi, pedang tertinggi juga disebut pedang Mo Wen. Lin Baiku duduk di kediamannya, terus-menerus memikirkan misteri spesifik dari kata Mo Wen pada loh batu ke-9. Jangan tanya, jangan tanya. Jangan tanya, apa maksudnya? Lin Bai duduk di dalam gua, bingung. Bab 1169 5 Sekte Racun. Konspirasi mengejutkan akhirnya terungkap. Saat Lin Bai sedang berlatih keras menggunakan pedang tertinggi di dalam gua, orang lain di 5 puncak Miracle Ridge juga tidak beristirahat sama sekali dan mulai berlarian siang dan malam. Orang ini adalah Hua Yuxian. Yang mulia orang suci, pemimpin telah mengirimkan perintah rahasia, silakan kembali ke markas. Pedang iblis datang ke kediaman Hua Yuxian dan berkata dengan hormat. Masalah tulang dewa sangatlah penting. Saya benar-benar harus kembali ke markas dan melapor kembali kepada pemimpin. Besok saya akan pergi ke puncak kedua untuk melamar dan pergi ke Lingdong untuk pelatihan. Lalu saya akan kembali ke markas besar. Hua Yuxian berkata dengan ringan. Keesokan harinya, Hua Yuxian dan Daomo meninggalkan 5 puncak Miracle Ridge. Mendampingi Hua Yuxian dan pedang iblis adalah pejuang lain yang berada di alam surgawi dan kesempurnaan luar biasa. Prajurit ini awalnya diatur oleh Wu Feng untuk memantau Hua Yuxian dan pedang iblis. Sama seperti ketika Lin Bai kembali ke halaman ke-9, Luo Hai yang akan mengikuti Lin Bai. Tetapi pada saat ini, prajurit Dzogchen surgawi dan alam yang mengikuti Hua Yuxian memiliki senyum tipis di wajahnya dan berkata, Yang mulia, 5 puncak telah mengirim saya untuk mengawasi Anda kali ini. Mohon yakinlah, Yang mulia, saya akan melakukannya jangan pernah mengganggumu. Peristiwa besar bagi agama suci. Hua Yuxian sedikit mengangguk. Ternyata prajurit yang memata-matai Hua Yuxian juga merupakan anggota dari 5 sekte racun. Hua Yuxian dan Daomo berhasil meninggalkan Miracle Ridge dan kembali ke timur punggungan. Lingdong, salah satu dari 3 dinasti besar, dinasti Feng Yun. Hua Yuxian dan pedang iblis melangkah ke ibu kota kekaisaran dinasti Feng Yun dan langsung memasuki istana. Datanglah ke ruang rahasia di istana. Haha, sungguh menyenangkan bahwa Yang Mulia Orang Suci telah kembali. Pedang iblis melaporkan hari itu bahwa tulang dewa telah ditemukan. Jika Yang Mulia Orang Suci kembali hari ini, pemimpin pasti akan menghadiahinya dengan murah hati. Berjalan di koridor yang remang-remang, kata Zong sambil tersenyum. Ini hanya masalah sepele, mengapa pelindung tertinggi datang menyambutnya secara pribadi. Yuxian benar-benar tersanjung,
Hua Yuxian memandang lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum. Orang tua ini jelas merupakan pelindung tertinggi dari 5 sekte racun, bernama Xuan Bo. Paman Xuan tersenyum tipis, haha, yang mulia orang suci telah menemukan tulang suci untuk agama suci. Pahala seperti itu setinggi langit. Budak tua ini tidak ada gunanya lagi. Wajar jika menyambut yang mulia orang suci lagi. Tolong Santo. Yang mulia, pemimpin sudah menunggu Anda. Paman Xuan membawa Hua Yuxian ke istana bawah tanah. Tidak lama kemudian, Xuan Bo dan Hua Yuxian datang ke ruangan gelap. Di dalam ruangan ini terdapat seorang laki-laki berjubah hitam yang duduk paling atas. Meski tempatnya gelap, namun Anda masih bisa melihat dengan jelas cahaya tajam dan terang yang terpancar di mata pria tersebut. Dan di bawah pria berjubah hitam, ada seorang wanita tua yang sangat tua dan reyot. Wanita tua ini adalah pelindung tertinggi dari 5 sekte racun, bernama Meng Po. Di belakang ketiga orang ini, ada seorang pemuda yang memandang Hua Yuxian sambil mencibir. Dia adalah Miao Sang, putra suci dari 5 sekte racun, yang pernah bertarung dengan Lin Bai. Yuxian telah kembali, terima kasih atas kerja kerasmu. Begitu pria berjubah hitam itu berbicara, aura keagungan yang menakutkan memenuhi udara. Hua Yuxian membungkuk memberi hormat, saya telah bertemu dengan pemimpinnya. Saya telah bertemu dengan pelindung tertinggi Xuan Bo, dan saya telah bertemu dengan pelindung tertinggi Meng Po. Saya telah melihat, yang mulia putra ya Tuhan. Hua Yuxian menyapa mereka satu per satu. Pemimpin 5 racun berkata dengan ringan, tidak perlu bersikap sopan, Yuxian. Anda mengirim seseorang untuk mengirim pesan dan mengatakan bahwa Anda telah menemukan keberadaan tulang dewa. Apakah ini benar? Hua Yuxian tersenyum tipis dan berkata, melapor kepada pemimpin, itu benar. Saya melihat tulang dewa dengan mata kepala sendiri, tetapi ada seorang ahli yang menjaga tulang dewa. Saya khawatir tidak akan mudah bagi kultus suci untuk mengambil tulang dewa tersebut. Tulang dari Miracle Ridge. Para ahli yang melihat tulang dewa adalah 3 penguasa Miracle Ridge. Du Guyun, salah satu maha guru. Pemimpin 5 racun mengerutkan kening ketika dia mendengar kata Du Guyun. Du Guyun dapat dianggap sebagai yang terkuat dari 3 maha guru Miracle Ridge. Tidak heran. Ye Wuhuan bertanggung jawab atas 5 puncak, dan Zhao Longtu bertanggung jawab atas Akademi ke-9. Hanya Du Guyun, kepala sekolah tertinggi, tidak dapat mengetahui apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Ternyata dia menjaga tulang dewa. Wu Master Kultus Racun tersenyum ringan. Wanita tua mana di bawah? Meng Po berkata dengan ringan, Tuan, karena ada Du Guyun yang menjaga tulang suci, mungkin tidak mudah bagi kita untuk merebutnya. Xuan Bo juga berkata dengan ringan, Meng Po benar. Tuan. Bahkan jika kita menggunakan semua rahasia di Miracle Ridge untuk merebutnya, setelah kita melawan Du Guyun, sejumlah besar master dari 5 puncak Miracle Ridge akan mengetahuinya. Pada saat itu, aku khawatir kita akan mengetahuinya. Tidak bisa melawan. Baik Xuan Bo maupun Meng Po merasa tidak mudah untuk menangkap mereka secara langsung. Pemimpin dari 5 sekte racun bertanya dengan tenang, Miao Sang, apa yang saya minta Anda lakukan? Miao Sang, putra suci dari 5 sekte racun, menjawab dengan tenang, melapor kepada pemimpin, masalah di Lingdong telah diurus. Kita hanya perlu menunggu dengan perintah Tuhan, kultus 5 racun kita akan menghancurkan semua dinasti di Lingdong. Pemimpin kultus 5 racun mengangguk sedikit, oke, karena semuanya sudah siap, itu saja. Meng Po tersenyum ringan dan berkata, pemimpin kultus Tuan, meskipun semuanya sudah siap, kita masih harus mencari kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Pemimpin 5 racun tersenyum tipis, bukankah Miracle Ridge sudah siap untuk itu? Kita untuk kesempatan ini. Yuxian, kudengar dalam 1 bulan, itu akan menjadi pertemuan setengah tahun antara Lin Bai dan putra suci 5 puncak Ye Jianjun. Tanya pemimpin 5 racun sambil tersenyum tipis. Hua Yuxian mengangguk dan berkata, ya. Pemimpin 5 racun berkata, Ye Jianjun adalah seorang guru yang menjadi putra suci 5 tahun lalu, dan Lin Bai adalah bintang yang sedang naik daun. Pertarungan antara keduanya dapat dianggap sebagai seluruh pemuda Miracle Ridge hari ini. Ini adalah pertempuran paling puncak dalam seumur hidup. Pada saat itu, sejumlah besar master akan kembali ke Miracle Ridge untuk menyaksikan pertempuran ini. Yuxian, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah untuk mengendalikan tuan-tuan ini satu persatu. Digunakan oleh agama suci. Meng Po telah menyiapkan racun jantung ular dalam jumlah besar untukmu. Kamu dapat membawanya kembali ke Miracle Ridge. Yang terbaik adalah mengendalikan keduanya Ye Jianjun dan Lin Bai dengan racun jantung ular. Agama suci memiliki dengan 2 orang ini, Miracle Ridge tidak perlu takut. Pemimpin 5 racun berkata dengan tenang. Segera, Po Meng berjalan sambil tersenyum, menyerahkan tas penyimpanan kepada Hua Yuxian, dan berkata sambil tersenyum, yang mulia orang suci benar-benar muda dan menjanjikan. Saya seorang wanita tua, dan saya akan menyerahkan segalanya kepada Anda di masa depan.
Meng Po, pelindung tertinggi, serius. Inilah yang harus dilakukan Yuxian. Hua Yuxian mengambil tas penyimpanan dan berkata dengan ringan. Hua Yuxian memikirkan hal ini dan berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, Tuan Pemimpin, Yang Mulia juga berada di puncak kelima Miracle Ridge sekarang. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang urusan kita, apakah Anda ingin memberi tahu dia? Lagi pula, ketika agama suci muncul, Yang Mulia Putra Mahkota mungkin dibunuh oleh 5 puncak. Hua Yuxian mengingatkan, Hu Her, tidak apa-apa. Setelah kamu kembali ke Miracle Ridge, minta saja dia untuk kembali. Ada beberapa hal yang harus kamu beritahu dia, kata pemimpin 5 racun dengan tenang. Ya, Hua Yuxian sedikit mengangguk. Pemimpin dari 5 sekte racun berdiri dan berkata dengan keras, sekarang semuanya sudah siap, mari kita mulai mengambil tindakan. Pertempuran antara Lin Bai dan Ye Jianjun pasti akan menyebabkan badai berkumpul di 5 puncak. Gadis suci, kamu harus menggunakan racun hati ular untuk mengendalikan sebanyak mungkin orang jenius di Miracle Ridge dan menggunakannya untuk agama suci. Mengatur pemimpin 5 racun. Hua Yuxian berkata dengan hormat, ya, Guru. Pemimpin 5 racun melanjutkan, selain itu, setelah pertempuran antara Lin Bai dan Ye Jianjun, itu akan menjadi hari ketika Istana Penciptaan akan dibuka. Santo, Anda harus menggunakan kejeniusan yang kamu kendalikan untuk rebut sumber daya di Istana Penciptaan Ilahi. Pada saat itu, setelah Istana Penciptaan Ilahi selesai. Miao Sang, kamu segera mengatur semua 5 sekte racun di Lingdong untuk dibagi menjadi helm, dan segera hancurkan semua dinasti di Lingdong, termasuk dinasti Tianjian dan dinasti Malam Suci. Dan, dinasti Feng Yun. Miao Sang menjawab, ya, saya mengerti. Pemimpin dari 5 racun melanjutkan, setelah perubahan besar di Lingdong, gadis suci, Anda akan menyatukan semua orang yang tersembunyi di Miracle Ridge untuk menghilangkan tulang dewa. Ambil kembali. Paman Suan, Pomeng, siapkan lingkaran sihir. Setelah itu Santo membawa kembali tulang suci. Lingkaran sihir akan segera terbuka. Pada saat itu, kita akan menyambut kembalinya leluhur suci. Setelah leluhur suci kembali, apalagi Miracle Ridge, bahkan seluruh dunia pun mudah dijangkau dari 5 sekte racun kami. Mata pemimpin 5 sekte racun bersinar dengan ambisi. Sekte 5 racun kami telah tidak aktif selama 20 tahun dan telah mengumpulkan banyak sumber daya. Kami hanya menunggu satu pertempuran untuk menjadi kuat di dunia. Kata pemimpin sekte 5 racun dengan tegas. Miao Sang dan Hua Yuxian sama-sama tersenyum gembira. Hingga 5 puncak, Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao secara kebetulan datang ke Gua Lin Bai hari ini. Lin Bai membuka pintu batu dan melihat kedua gadis itu tersenyum dan berkata, kalian berdua datang tepat waktu. Jian Ruohan berkata, kami tidak berniat bercanda denganmu. Hari ini adalah hari pertarungan menentukan antara kamu dan Ye Jianjun. Telah sepakat. Bagaimana kamu bisa yakin? Bai Xiaoxiao berkata, jika kamu pikir kamu tidak terkalahkan, jangan pergi. Lin Bai terkekeh dan berkata, ayo pergi, aku telah mempersiapkan hari ini selama setengah hari tahun. Aku tidak akan bertarung hari ini. Aku pasti akan kalah dari Ye Jianjun. Lin Bai mengepalkan tinjunya, matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat. Bab 1170 Pertemuan Angin dan Awan. Seharusnya ada banyak orang yang datang ke pertempuran hari ini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Itu wajar. Tidak ada yang berani menantang putra suci selama lebih dari setahun, dan kamulah yang muncul paling cepat di antara murid-murid baru dalam beberapa tahun terakhir. Begitu banyak orang ingin menyaksikan kesuksesan terbesar di 5 puncak Miracle Ridge dalam 10 tahun terakhir. Pertarungan yang luar biasa. Bai Xiaoxiao berkata dengan ringan. Jian Ruohan memandang Lin Bai dengan mata muram, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Apa yang seharusnya terjadi akan datang. Ketika saya menginjakkan kaki di Miracle Ridge, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Anak suci, Su Yanhua, ayah. Hubungan antara ketiganya terlalu dekat. Ayo pergi ke kompetisi tanah. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Lin Bai, Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan berjalan keluar dari Gua Badai dan berjalan menuju puncak pertama. Di tengah jalan, Lin Bai melihat seorang pria gemuk berlari di depannya, terengah-engah. Luar biasa, Lin Bai berseru kaget. Pria gemuk itu berkeringat dan terengah-engah saat dia berlari. Ketika dia melihat Lin Bai, matanya menunjukkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Bai, akhirnya aku menemukanmu. Lin Bai berjalan sambil tersenyum, selamat. Ah, kita telah memasuki 5 puncak. Lin Bai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa budidaya Tang Bufan sekarang berada pada tingkat alam pil surgawi. Lin Bai, sial, apa yang terjadi? Saya baru saja datang ke Wu Feng dan saya mendengar bahwa Anda dan Putra Suci sedang bertengkar. Tang Bufan berlari mendekat dan bertanya dengan heran. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak masalah, itu hanya hal kecil.
Tang Bufan menepuk bahu Lin Bai dan berkata, Lin Bai, jangan menjadi pengecut, pukul putra suci sampai mati. Di masa depan, kamu akan menjadi putra suci, dan hidupku di Wufeng akan lebih mudah. Dengan dukunganmu, siapa yang berani menyebutku gendut? Kata Tang Bufan sambil tersenyum. Hahaha kamu hanya bisa mengandalkan orang lain untuk sementara, kamu masih harus lebih fokus pada kultivasi kamu. Lin Bai tersenyum ringan, ayo pergi, karena kamu di sini juga, ayo pergi ke arena seni bela diri bersama. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Kata Bai sambil tersenyum. Tang Bufan tersenyum main-main, dan setelah menyapa Bai Xiao Xiao dan Jian Ruohan, dia berjalan ke tempat kompetisi. Berjalanlah sepanjang jalan. Dalam perjalanan, Lin Bai melihat puncak ketiga, puncak keempat, puncak kelima, dan murid yang tak terhitung jumlahnya kini menuju puncak pertama. Di antara orang-orang ini, ada master yang sudah terkenal di Miracle Ridge, dan ada juga junior yang tidak dikenal. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka semua menunjukkan rasa hormat, mengepalkan tangan untuk memberi hormat, dan memanggil, saudara senior Lin Bai. Puncak pertama. Lin Bai, Jian Ruohan, Bai Xiao Xiao, dan Tang Bufan baru saja tiba di pintu masuk tempat kompetisi. Lalu mereka melihat Kang Xiyun dan Kang Yi yang sudah menunggu lagi. Saudara Lin. Kang Yiyang dan Kang Xiyun keduanya tampak jelek dan datang dengan tangan terkepal. Kakak Kang, Xiyun, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis dan menangkupkan tinjunya. Kang Yiyang berkata dengan ekspresi agak menyalahkan diri sendiri di wajahnya, Saudara Lin, aku benar-benar minta maaf. Ayahku belum keluar dari pengasingan, dan sekarang hari kompetisi telah tiba. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, tidak masalah, perbaiki versi asli dari senjata seni bela diri ekstrim. Ini sangat memakan waktu dan memakan waktu. Lin sangat berterima kasih kepada Master Puncak Kang atas bantuannya. Kata Kang Xiyun dengan lemah, kakak senior Lin Bai, jika tidak, tanggal kompetisi akan ditunda selama beberapa hari. Saya yakin ayah saya Anda akan segera keluar dari pengasingan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya mendorongnya kembali, bukankah itu berarti para prajurit Wufeng akan menertawakanku karena Lin Bai takut pada Ye Jianjun? Xiyun, tidak apa-apa. Aku 50% yakin dengan pertempuran hari ini. Kang Yiyang dan Kang Xiyun mengangguk dalam diam. Beberapa hari yang lalu, Lin Bai pergi ke puncak kedua untuk mengunjungi keluarga Kang. Pada saat itu, saya mengetahui bahwa Kang Xiao telah mengasingkan diri selama setengah tahun untuk memperbaiki senjata seni bela diri tertinggi Lin Bai, pedang hati kaisar, dan dia belum keluar. Ayo pergi, sudah hampir waktunya. Lin Bai dan sekelompok temannya berjalan ke tempat kompetisi. Arena saat ini begitu ramai sehingga hampir ada satu orang yang berdiri dimanapun orang berikutnya bisa berdiri. Beberapa pejuang kaya dari keluarga mereka bahkan membeli perahu roh dan menerbangkannya di udara, tidak ingin melewatkan pertempuran puncak ini. Di atas arena kompetisi, di platform batu yang tinggi, Ye Wuhuan sedang duduk, ditemani oleh Ye Suxin dan Hong Su di kedua sisi. Dan di samping Ye Suxin, ada seorang pria yang duduk. Su Chang, dia di sini, kata Hong Su lembut. Mata suram Ye Suxin tiba-tiba bersinar dengan warna cerah ketika dia mendengar kata-kata Hong Su, dan dia melihat ke arah Lin Bai. Mata Ye Wuhuan berubah saat dia melihat ke arah Lin Bai. Su Chang tersenyum dingin dan menatap Lin Bai. Di antara kerumunan, di arah lain, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Ada begitu banyak orang di sini hari ini, kata Hua Yuxian lembut. Pedang iblis itu mengangguk ringan, ya, hampir semua orang terkenal di Miracle Ridge ada di sini. Yang mulia orang suci, lihat ke sana, pria berbaju hijau di antara kerumunan, dia adalah Ji Guan. Putra suci terakhir. Hua Yuxian mendengar kata-kata pedang iblis dan segera melihat. Di antara kerumunan, ada seorang pria di Xingyi berdiri dengan tenang, dan para prajurit di kedua sisi pria di Xingyi semua memandangnya dengan ketakutan dan kekaguman. Hua Yuxian mengeluarkan sebuah buku dari tas penyimpanannya dan membukanya, Ji Guan, kekuatan putra suci sebelumnya hanya kalah dengan Ye Jianjun. Dikatakan bahwa dia telah mengasingkan diri selama 3 tahun. Aku tidak menyangka bahwa dalam pertempuran hari ini, dia benar-benar dia terkejut. Pedang iblis melihatnya dan berkata dengan terkejut, yang mulia orang suci, dan di sana. Long Qingfeng, Qin Beiyao, Ye Ban Qiu, orang-orang ini adalah satu-satunya tahun ini. Orang yang datang ke kepala Lin Bai. Hua Yuxian berkata dengan ringan, Long Qingfeng, keterampilan pedangnya ada di seluruh dunia, ilmu pedangnya sangat ilahi, bakatnya luar biasa, dan dia memiliki bangsawan kerajaan yang tak terucapkan, dia pasti berasal dari dinasti tertentu di Timur Lingdong. Pria ini jenius. Qin Beigao, keterampilan tinjunya sangat kuat. Pria ini mahir dalam segel tinju yang aneh, tetapi dia tidak tahu di mana itu berasal. Banyak prajurit di 5 puncak telah dikalahkan. Di bawah segel tinjunya, Ye Ban Qiu,
Asal-usul orang ini adalah sebuah misteri, bebas dan mudah. Dia adalah seorang pembudidaya pedang, tetapi tidak ada yang melihatnya menggambar pedang iblis, lebih perhatikan. Ketiga orang ini. Setelah pertempuran puncak ini, ketiga orang ini pasti berada di bawah panji kultus suci. Hua Yuxian memandang Long Qingfeng dan yang lainnya dengan wajah cerah. Ya, pedang iblis menjawab. Di luar tempat kompetisi, Lin Bai masuk ke tempat tersebut. Lin Bai ada di sini. Dia adalah Lin Bai. Dia terlihat sangat biasa. Ya, saya benar-benar tidak menyangka orang biasa seperti itu akan menantang putra suci hari ini. Banyak prajurit memandang Lin Bai pada saat ini, ada sedikit kejutan di wajahnya. Lin Bai menjadi fokus perhatian semua orang saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat banyak orang kemanapun dia memandang. Du Guyun, Lin Baoyu, Pei Ji, Sue King, semua tetua Akademi Kendo. Direktur Gila Akademi Tinju, Liu Jingfeng. Tetua Senior Akademi Tinju. Wakil Presiden Diao dari Kota Akademi Culong. Dekan Akademi Tianjin. Hampir semua dekan Akademi ke-9 Miracle Ridge dan semua tetua senior ada di sini. Lin Bai terus melihat dan melihat Ye Wuhuan, Ye Suxin, Hong Su, dan tentu saja Su Chang duduk di sebelah Ye Suxin. Mereka berdua. Lin Bai melihat Ye Suxin dan Su Chang duduk dengan jarak kurang dari 1 meter, matanya langsung berkaca-kaca, lalu ekspresinya kembali tenang dan dia terus melihat ke atas. Long Qingfeng, Qin Beiyao. Lin Bai melihat sekelompok jenius dari Lingnan. Ji Guan. Orang terakhir yang dilihat Lin Bai adalah Ji Guan. Pria di Xingyi memperhatikan tatapan Lin Bai, berdiri sedikit, tersenyum pada Lin Bai, dan memberi hormat dengan tangan terkepal. Lin Bai tersenyum dan mengepalkan tinjunya sebagai hadiah. Lin Bai, ayo pergi ke kursi penonton, kata Bai Xiao Xiao. Dalam pertempuran hari ini, meskipun kita kalah, kita harus berhati-hati, kata Jian Ruohan dengan tenang. Lin Bai sedikit mengangguk. Segera, Jian Ruohan, Bai Xiao Xiao, Tang Bufan, Kang Yiyang, Kang Xiyun dan lainnya berjalan menuju kursi penonton. Dan Lin Bai berjalan langsung ke arena dan sampai ke panggung kompetisi, postur tubuhnya tegak dan matanya seperti pedang, dia membiarkan ribuan mata fokus padanya, wajahnya setenang air.